Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Paturobani. Saya berasal dari kelas C125 Akuntansi dengan NIM 1022501. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan apa yang telah kita teliti ya pada minggu-minggu yang lalu itu mengenai laporan penelitian akuntansi di Laundry Tanjuang. Nah, adapun yang pertama itu adalah mengenai profile UMKM-nya. Nama usaha di sini itu adalah Laundry Tanjuang ya, teman-teman. Kemudian jenis usaha yaitu perusahaan jasa. Jadi laundry ini bergerak di perusahaan jasa begitu. Kemudian bidang usahanya itu adalah jasa perawatan tekstil dan kebersihan laundry tersendiri gitu. Itu juga bisa yang mencucinya secara basah dan mengeringkannya juga sekaligus itu bisa di sana gitu. Kemudian, adapun tahun berdiri dari Laundry ini adalah 2023 nih teman-teman. Beroperasi sejak masa pemulihan pasca pandemi, menargetkan kebutuhan efisiensi waktu yang masyarakat gitu. Karena kan mungkin pada saat itu kayak lagi males banget gitu ya. Nah, si Laundry Tanjuang ini hadir gitu dengan mungkin ada inovasi baru gitu. Saya juga tidak terlalu menanyakan lebih mendalam mengenai eh, berdirinya begitu. Nah, adapun skala dari usaha ini adalah mikro menengah, teman-teman. Kenapa? Karena di Laundry Tanjuang ini sudah memiliki tiga, tiga cabang ya kalau nggak salah gitu. Kemudian ada struktur organisasi yang sederhana gitu. Nah, di sini tuh ada owner atau pemilik dari perusahaan itu adalah Pak Dedi. Kemudian operasionalnya itu ada dua yang mencucinya gitu teman-teman, yang baik mencuci maupun yang mengeringkan. Itu oleh Kang Herdi dan Kang Danu gitu. Kemudian ada juga kasir yang keuangan yaitu Teh Feni. Nah, ke kami itu menanyakan atau wawancaranya itu dengan Teh Feni sendiri gitu. Soalnya kan dia yang mengatur segala aktivitas di sana gitu. Baik keluar masuk uang ataupun barang seperti itu, teman-teman. Nah, kemudian itu ada yang kedua, proses operasional utama. Yang pertama mereka ada tahap penerimaan atau receiving. Jadi sebelum ke sana tuh ya pasti diterima dulu dong gitu. Nah, yang kedua itu ada tahap pemilihan atau sortir barang. Kan yang namanya laundry itu ada, mohon maaf, ada celana daleman gitu, ada baju atau celana. Nah, mereka itu memilih-milih terlebih dahulu. Kemudian yang ketiga itu ada tahap pencucian dan pengeringan. Dan yang keempat itu ada tahap finishing atau ironing atau packing gitu ya. Dan yang terakhir adalah tahap pengambilan dan penyerahan. Itu bisa oleh kurir atau diambil ke tempat gitu. Nah, adapun yang ketiga itu ada periode laporan keuangan. Nah, laporan keuangan yang dilakukan oleh PT, bukan PT ya, oleh Laundry Tanjuang ini adalah dengan cara bulanan gitu teman-teman ya. Karena mereka juga katanya gitu untuk supaya mengetahui untung untung atau ruginya itu secara per bulan gitu. Karena kan mereka juga mempunyai karyawan 3 gitu. Jadi supaya jelas lah si uangnya itu kemana. Seperti itu teman-teman. Nah, adapun di bab 2 ini adalah mengenai identifikasi transaksi utama gitu. Nah, transaksi utama mereka perlu disclaimer terlebih dahulu teman-teman. Untuk aset tetap ini adalah itu modal awal atau ya modal awal didirikannya si Laundry Tanjuang ini teman-teman ya. Jadi tahun 2023 bukan yang 2025 karena yang 2025 itu kata mereka itu sudah belum ada gantinya gitu alat-alatnya, jadi masih menggunakan yang 2023. Makanya dari itu nanti kami ada melakukan penyesuaian teman-teman. Nah, adapun untuk utang dan piutangnya mereka alhamdulillah tidak punya gitu. Nah, modal utama dari mereka itu adalah 35 juta. Nah, pendapatan per harinya itu mereka adalah 400.000. Ini kotor ya teman-teman per hari. Dan tidak nentu juga, kadang sepi, mungkinnya yang namanya laundry itu ada kala naik dan turunnya gitu, ada sepi dan ramainya gitu. Nah, adapun ada beban. Nah, di sini tuh adalah beban perawatan mesin. Jadi mesin mereka itu karena alat utama yang digunakan untuk melakukan laundry itu mesin, maka ada perawatannya. Nah, perawatan per bulan itu adalah 300.000. Ini
mencakup untuk mesin cuci, mesin pengering ya, teman-teman seperti itu. Kemudian ada pembelian bahan atau barang. Ini tuh kayak buat sabun, pewangi, plastik, buat packing gitu. Nah, adapun penjualannya tidak ada ya karena ini perusahaan jasa. Dan adapun untuk beban gaji, teman-teman, ada 3 orang ya. Yang pertama itu ada kasir 1.500.000 juga, kemudian ada Kang Herdi dan Kang Danu itu sama 1.500.000 ewang. Kemudian ada beban apa ini nggak kelihatan. Nah, yang terakhir beban itu. Nah, di bab 3 ini ada yang namanya pencatatan akuntansi. Pencatatan akuntansi itu meliputi jurnal umum. Nah, jurnal umum yang pertama, pengertian dari jurnal umum itu apa sih? Ya, jadi jurnal umum itu adalah media pencatatan pertama yang disebut sebagai Book of Original Entry yang digunakan untuk mencatat setiap transaksi keuangan secara kronologis. Jadi setiap harinya gitu. Nah, itu dicatat oleh dicatat di jurnal umum seperti ini. Nah, ini adalah aktivitas langsung sebulan ya teman-teman. Ini bulan Desember yang kami catat di PT Tanjuang. Di Laundry Tanjuang. Nah, kemudian yang saya sebutkan tadi ya teman-teman, ada yang namanya jurnal penyesuaian. Karena kan alat utama yang mereka gunakan itu adalah mesin. Otomatis yang namanya mesin itu ada dong penurunan atau penyusutan dari harganya itu sendiri gitu. Nah, adapun pengertian dari jurnal penyesuaian ini adalah jurnal yang dibuat pada akhir periode akuntansi untuk memperbarui saldo akun agar mencerminkan keadaan yang sebenarnya berdasarkan asas akrual ya. Seperti itu teman-teman. Jadi singkatnya ini adalah untuk memastikan bahwa pendapatan itu dicatat pada saat bak timbul dan beban itu dicatat pada saat terjadinya meskipun yang belum diterima atau dibayarkan. Nah, ini adalah jurnal penyesuaian dari Tanjuang Laundry itu, teman-teman ya. Bisa diperhatikan di sini. Seperti itu. Nah, adapun sekarang mengenai buku besar ya di 3.3 ini masih di bab 3. Buku besar itu adalah kumpulan dari semua akun yang digunakan oleh perusahaan untuk mengelompokkan transaksi yang sebelumnya telah dicatat dalam jurnal gitu, teman-teman. Nah, ini buku besar dari PT Tanjuang itu. Dari Laundry Tanjuang itu, teman-teman bisa diperhatikan ya di sini. Nah, seperti itu, teman-teman. Nah, di bab 4 ini ada penyusunan laporan keuangan, teman-teman. Yang pertama itu mengenai laporan laba rugi. Nah, adapun definisi dari laba rugi tersendiri adalah bagian dari laporan keuangan yang melaporkan kinerja keuangan perusahaan dalam satu periode akuntansi. Nah, apakah perusahaan ini rugi atau tidak dicatatnya di sini, teman-teman. Nah, di Laundry Tanjuang ini mereka itu mempunyai laba sebesar 4.860.000 teman-teman per bulan. Itu udah termasuk membayar karyawan, listrik. Jadi Laundry Tanjuang ini udah untung banyak gitu kalau segitu mah ya. Nah, teman-teman, kemudian ini di kedua ya, laporan perubahan ekuitas atau perubahan modal. Nah, laporan modal ini untuk apa sih? Jadi laporan ini itu untuk sebagai jembatan gitu yang menghubungkan laporan laba rugi dengan neraca saldo gitu. Nah, laporan ini menunjukkan bagaimana modal awal perusahaan berubah menjadi modal akhir gitu. Kan modal awalnya tadi perusahaan Laundry Tanjuang itu adalah 35 juta nih. Kemudian laba bersih per bulan Desembernya itu mereka dapat 4.850. Otomatis kan saldo akhirnya mereka bertambah jadi berapa? Jadi 39.860.000 teman-teman ya, seperti itu. Oke, yang terakhir ini ada tentang laporan posisi keuangan teman-teman. Jadi laporan posisi keuangan ini adalah mencakup aset sama dengan liabilitas dan ekuitas. Nah, tadi sudah kita teliti ya bahwa kas dari PT Laundry Tanjuang ini sebesar 10.200.000 rupiah. Kemudian sisa bahan baku yang tadi penyusutan itu adalah 250.000 ya. Kemudian peralatan dan perlengkapan itu di 29.410.000. Jadi total aset mereka itu adalah
39.860. Nah, kemudian dari liabilitas, dari utang, mereka itu nggak punya, teman-teman, nggak ada utang. Meskipun kalau kata ibu, nggak apa-apa lah, ngada-ngada. Tapi saya nggak dicatat. Jadi nol ya utang mereka. Jadi akhir posisi keuangan mereka itu di jumlah 39.860. Nah, akhirnya kita di kesimpulan juga ya, teman-teman. Jadi hal yang dapat kami simpulkan itu ada 4 poin. Yang pertama itu mengenai kondisi keuangan dari Laundry Tanjuang tersendiri itu. Kemudian yang kedua tentang likuiditas yang sangat tinggi gitu. Kemudian efisiensi operasional dan struktur aset gitu. Nah, kondisi keuangan sehat. Jadi Laundry Tanjuang ini itu berhasil mencetakkan laba bersih sebesar 4.860. Nah, pada bulan pertama itu. Angka ini tergolong sangat baik karena perusahaan sudah mampu menutup seluruh biaya operasional termasuk biaya non tunai seperti pensiun aset gitu. Kemudian dari likuiditas tinggi itu dengan saldo kas sebesar Rp10.200.000. Nah, bisnis memiliki ketahanan modal kerja yang kuat untuk memulai operasional di bulan Februari sih, bulan Januari ya teman-teman, tanpa perlu tambahan modal dan pemilik. Ini seharusnya Januari teman-teman, sorry. Kemudian di 3 itu ada efisiensi operasional. Nah, penggunaan bahan baku atau deterjen parfum itu hanya sebesar 6,25% dari pendapatan gitu. Jadi nggak setengah-setengahnya acan gitu. Jadi ini untungnya banyak banget gitu. Yang menunjukkan kontrol stok yang sangat baik. Kemudian beban gaji itu sebesar 37,5%, adanya investasi yang wajar untuk menjaga kualitas layanan dengan 3 tenaga kerja seperti itu. Kemudian struktur aset. Investasi awal sebesar 35 juta sebagian besar telah dialokasikan ke aset produktif seperti mesin cuci, setrika, dan seperti itu. Oke, adapun ini yang terakhir banget saran-saran yang kami berikan gitu, ada 4 poin juga. Yang pertama itu tentang pengelolaan dana penyusutan atau cadangan aset. Meskipun beban penyusutan sebesar 590 tidak dikeluarkan dalam bentuk uang tunai, disarankan untuk menyisihkan uang sejumlah tersebut ke rekening terpisah setiap bulannya. Dana ini itu akan sangat berguna untuk biaya servis besar atau pembelian mesin baru di masa depan tanpa mengganggu kas operasional seperti itu. Kemudian yang kedua itu mengenai optimalisasi pendapatan teman-teman. Nah, dengan kapasitas mesin yang ada itu 5 unit ya dan 4 dryer itu masih memiliki peluang untuk meningkatkan pendapatan. Nah, jika rata-rata harian saat ini adalah 400.000, cobalah targetkan layanan ekspres atau layanan antar jemput gitu untuk memaksimalkan utilitas mesin di jam-jam sepi. Seperti itu teman-teman. Jadi kalaupun masih sepi gitu bisa menggunakan kayak kurirnya di sana gitu supaya ada tambahan gitu. Yang ketiga itu ada pemasaran digital. Nah, mengingat laba bersih yang cukup besar, jadi PT Tanjuang ini itu bisa mengalokasikan 200.000 untuk iklan di media sosial dan membuat brosur ya teman-teman. Oke, alhamdulillah kita berada di ujung dari presentasi ini. Saya ucapkan terima kasih bila teman-teman menyimak sampai akhir dan mohon maaf atas segala kekurangan serta kehilapan yang saya lakukan selama saya melakukan presentasi ataupun dalam segi penelitian kurang kurang detail gitu teman-teman, mohon maaf banget ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.